Oke, selamat sore semuanya. Wow, Sore. ini di ujung banget ya. Ini dua sesi terakhir di KCF 2025 tentang politik digital. Eh, ini panel spesial karena diisi beberapa teman sendiri, teman aktivis dari RIPKA dan dari Kalyana Mitra, juga dari eh, apa namanya Mbak Mary, lupa saya, perkumpul Y- eh Lem- YKPI, ya KPI, Jadi, Yayasan Yayasan, Perdamaian dan Keadilan Indonesia ya. Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia. Ya, Kebalik, Mas. Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia, Iya, YKPI ya. YKPI. Kalau kebalik agak khawatir nanti. PKPI. Oke. YPKI. Ya, mau share panel ini eh, di one and only kawan baik kita semua, Ya. Mas Eko Bambang Subiantoro, yang lebih tenar dipanggil Mas Kinyur gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu di mana-mana, di Citos, di Malioboro, atau di Kalyana Mitra, jangan manggil Mas Eko, nggak bakalan nengok, panggilnya Ya, Mas banyak Kinyur. betul. Eh, saya pertama kali ketemu waktu Mas Kinyur masih di Jurnal Perempuan. Kita sama-sama eh, banyak ngobrolin tentang aliansi laki-laki baru, dan sekarang sudah terpisah berapa puluh tahun, tapi kemarin sempat ketemu waktu saya mudik sebentar. Kita ketemu nggak sengaja di Cilandak Di Town Square. ya itu. Ya baiklah teman-teman semua, silakan berdiskusi. Saya akan langsung serahkan sesi ini ke eh, Mas Eko Bambang Subiantoro, a.k.a. Mas Kinyur. Selamat berdiskusi, silahkan. Ya, terima kasih Mas Farid. Mas Farid bisa ini mendengarkan atau sambil kembali lagi ke ini ke mimpi lagi. Mohon maaf mengganggu. Selamat sore, selamat siang atau selamat pagi, ada yang pagi, ada yang ini pokoknya di berbagai teman-teman di berbagai tempat ya. Kita ketemu di KCIF 2025 ini di panel yang paling ujung, di panel 856 ya. Ini yang benar-benar paling ujung ini. Karena setelah ini memang sudah eh, ada penutupan ya, sesi nanti malam itu sesi penutupan. Paralel ini ada satu sesi lagi sebenarnya, tapi waktunya samaan. Mudah-mudahan ya, di sesi yang di ujung ini kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan diskusi yang baik, yang menarik. Terutama di sesi terakhir ini secara tema itu kaitannya dengan merebut media sosial dari keamanan internet hingga politik digital. Jadi temanya ini sangat relevan dan lagi aktual-aktualnya ini. Apalagi pasca 2000 September awal kemarin itu cukup aktif, bahkan ada memang gerakan internet, media sosial itu memang mewarnai betul dalam proses-proses aktivisme di Indonesia. Nah, dalam konteks perempuan, keadilan perempuan, feminisme, gerakan ini memang menjadi tantangan juga karena sejauh mana kita bisa merebut ini sebagai bagian daripada apa eh, bagian dari suara perjuangan, saya kira eh, ini menjadi topik diskusi yang cukup menarik karena era ke depan ini memang landscape atau platform digital ini memang cukup aktif, cukup mempunyai pengaruh cukup besar. Beberapa beberapa negara, beberapa tempat juga sudah mulai menggunakan ini sebagai bagian dari gerakan sosial. Tentu saja tidak terlepas di Indonesia, kita dan teman-teman yang bergerak pada isu keadilan gender, saya kira ini juga menjadi tema yang menarik, tema yang penting, sangat penting, agar kita mempunyai arah baru, platform baru terkait dengan gerakan perempuan, gerakan keadilan dan kesetaraan gender ini eh, eh, apa eh, menggunakan dengan media sosial. Baik, tanpa berpanjang lebar, mungkin saya akan eh, mulai sesi ini. Selamat datang untuk teman-teman yang menjadi presenter pada sore hari ini. Ada Mbak Devi R. Ayub.
Sore Mbak. Mbak Devi ini dari Kalyana Mitra ya, Kalyana Mitra, dan Mbak Devi akan menyampaikan materi tentang presentasikan tentang perempuan dan media sosial, strategi membangun kesadaran dan keamanan online. Selain Mbak Devi, ada juga Mas Rulianto dari Mitra Wacana. Mas Ruli nanti akan membawakan tema tentang media sosial, strategi advokasi hak perempuan di era digital. Selanjutnya ada Mbak Rosemary Indrasari dari Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia yang akan membawa tema kampanye perubahan narasi sebagai strategi menggeser dominasi menuju perdamaian dan keadilan. Dan yang terakhir kita ada Mbak Ingvi ya, Ingvi Nadia dari Mitra Wacana juga akan membawa tema like, share, resist perempuan, seni, dan media sosial melawan kekerasan. Saya kira ini temanya cukup menarik ya untuk kita simak, kita kaji. Selamat datang juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mbak Esti, ada ada banyak teman juga yang sudah dari awal tadi Mbak Esti bergabung dan teman-teman yang lainnya. Tanpa saya mengurangi hormat, tidak saya sebut satu-satu. Kita akan memulai diskusi. Mungkin setiap sesi saya beri waktu 15 menit ya. Supaya nanti kita bagi berempat persis 1 jam. Waktu diskusi kita 1 jam, 1 jam 30 menit. Jadi pas 1 jam nanti kita akan diskusi menyampaikan materi. Nanti selanjutnya kita buka tanya jawab. Teman-teman peserta yang akan bertanya, silakan nanti untuk bisa ditulis di Q&A di sana supaya pertanyaan-pertanyaannya bisa direspon juga, bisa didengarkan dan bisa mungkin teman-teman presenter juga bisa langsung merespon. Tapi nanti saya juga akan buka sesi tanya jawab langsung. Mungkin yang tidak menulis bisa menyampaikan angkat tangan ya, raise hand untuk bertanya menanggapi presentasi dari teman-teman itu. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya mulai dari Mbak Devi ya untuk menyampaikan presentasinya. Dari 15.41 nanti kita 15 menit 2 menit sebelum waktunya habis nanti akan saya ingatkan. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Eko. Nggak apa-apa ya panggil Mas Eko dulu ya. Apa? Saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat layarnya? Ya, sudah Mbak. Sudah. Sudah ya. Baik, saya jadikan slideshow dulu. Apakah sudah slideshow? Oke. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mas Eko dan teman-teman KCIF. Ada Mas Farid di sini. Salam 24 jam. Sore ini saya akan membagikan bagaimana strategi membangun kesadaran dan keamanan online ya. Tadi teman-teman akan membagikan bermacam-macam nih. Ada yang advokasi dari Mas Ruli dan juga ada seni ya. Nanti dari Invian. Nah, kami saling melengkapi saja nih sebenarnya di sini ya. Nah, saya awali dengan bagaimana sih karakteristik dan data-data pengguna media sosial perempuan gitu ya, utamanya di Indonesia. Jadi kalau menurut data saat ini ada sekitar 46,7% pengguna media sosial di Indonesia gitu ya. Ini datanya dari Global Overview Report gitu kan. Dan kurang lebih 53 sampai 55 pengguna Instagram di Indonesia itu perempuan dan 50,8 pengguna TikTok di Indonesia itu adalah perempuan. Nah, ini sangat menarik ya, karena di sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya pengguna media sosial itu paling besar adalah laki-laki ya. Dan kemudian kalau misalnya Instagram sama TikTok ini didominasi oleh perempuan, kalau yang laki-laki kemana? Biasanya teman-teman laki-laki mereka lebih aktif di X ya, dan juga di Facebook. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau campaign gitu ya dan target audiensnya perempuan, teman-teman udah tahu nih. Kalau perempuan biasanya dia pakainya Instagram dan TikTok dan kalau misalnya target audiensnya adalah laki-laki, nanti teman-teman bisa menyasar platform seperti X dan Facebook gitu ya.
Nah, kalau perempuan yang menggunakan media sosial di Indonesia sendiri itu seperti apa sih ya? Jadi kalau pengguna media sosial di Indonesia yang rata-rata usianya 18 sampai 34 tahun ini, biasanya menggunakan media sosial itu untuk cari-cari atau share konten-konten visual, kemudian mencari informasi. Karena sekarang ini kalau yang anak-anak Gen Z itu ya, Mas Eko dan teman-teman, itu cari informasinya sekarang di media sosial dan jarang mereka nyari misalnya lewat Google Search gitu ya. Mereka nyari eee, seputar lifestyle sekitar fashion, beauty, dan traveling, kemudian informasi komunitas dan hiburan itu di media sosial dan, mereka juga menggunakan media sosial ini sebagai ruang untuk berkomunitas ya. Jadi, ada shifting bahwa komunitas itu nggak harus, ketemu juga gitu ya, tapi secara online bisa dibangun menjadi, sebuah ruang komunitas dengan platform media sosial ini dan untuk media mengekspresikan identitas diri, kemudian seperti wellness, campaign tentang inklusivitas, kesetaraan gender, dan kesehatan mental ya. Nah, tapi menariknya serangan digital terhadap perempuan ini juga semakin meningkat. Ini datanya saya ambil dari Cata Komnas Perempuan tahun 2024 gitu ya. Ada sekitar 330.097 kasus kekerasan berbasis gender dan KBGO-nya sendiri tercatat kurang lebih 1.791, itu naik 48% dari tahun sebelumnya dan Aji juga bikin ini ya, riset keamanan digital buat konten kreator dan kasus-kasus serangan digital itu pada konten kreator tuh juga meningkat gitu ya. Yang tahun 2023 kemarin ada 72 dan korbannya usianya paling banyak itu di rentang 18 sampai 25 tahun. Dan ini cukup menarik ya. Kenapa anak-anak muda nih yang hitungannya lebih muda banget 18-25 tahun malah yang rentan gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bikin riset bersama gitu ya teman-teman kenapa korban dari si KBGO ini kebanyakan anak-anak, bukan anak-anak, mohon maaf, ini adalah orang-orang muda gitu ya. Kami di Kalyana Mitra bilangnya orang muda gitu ya. Nah, jenis-jenis serangan digital terhadap perempuan tuh apa aja? Ada yang namanya online harassment itu ya, mulai dari komentar, merendahkan, pelecehan seksual, hinaan. Kemudian ada sekarang yang lagi ngetren tuh cyber stalking ya, dia pelacakan aktivitas online atau privasi kita. Dan ada doxing, penyebaran data pribadi. Kemudian ada revenge porn, itu juga marak ya, penyebaran gambar intim tanpa izin. Bahkan ada death threats, ancaman kematian itu masuk dalam intimidasi. Kalau yang seputar kemarin waktu pemilu, waktu Kalyana Mitra bikin ada riset untuk pemilu yang paling banyak adalah seputar hate speech atau ujaran kebencian berbasis gender gitu ya, dan ada berbagai komentar seksis gitu ya terhadap perempuan. Nah, dampak serangan digital ini apa sebenarnya? Ada yang namanya trauma psikologis ya, ada kecemasan, ketakutan, nanti begitu muncul di media sosial nanti saya bakal dapat serangan itu lagi enggak gitu ya. Kemudian ini serangan-serangan ini tentunya juga membatasi kebebasan berekspresi karena seperti yang saya sampaikan tadi media sosial adalah ruang untuk mengekspresikan diri gitu ya. Dan menariknya adalah eee, risiko privasi dan keamanan data yang cukup besar, kebocorannya di mana-mana. Bahkan quotes and quote oleh negara pun kemarin dijual ya datanya ya. Nah, ini menarik sekali. Kemudian, salah satu sisi anak muda sekarang, sorry, bukan anak muda, sering banget pakai kata anak muda ya, orang muda itu, mata pencahariannya itu sekarang kebanyakan berasal dari media sosial. Nah, adanya serangan-serangan digital ini tentunya membuat orang muda sekarang itu banyak kehilangan mata pencahariannya. Misalnya dia yang berprofesi sebagai influencer atau sekarang yang lagi marak itu FB Pro ya, seperti itu. Dan kehilangan, iklan yang mendukung untuk, kegiatan, sosial ekonomi mereka gitu ya. Nah, akhirnya timbullah yang namanya kultur takut dan kemudian kita itu secara nggak langsung ada yang namanya self censorship gitu kalau kita mau posting apa-apa gitu ya. Jadi, balik lagi itu membatasi kebebasan berekspresi gitu.
Nah, bagaimana sih strategi membangun kesadaran orang-orang itu supaya eh, kita aman gitu ya terhadap serangan digital yang marak belakangan ini. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan bersama gitu ya ke depan. Ini usul sebenarnya dari saya, saran gitu ya. Kita mengencarkan yang namanya literasi digital dan edukasi publik karena pengertian KBGO sendiri belum banyak orang muda yang tahu gitu. Jenis-jenis serangannya itu apa, itu juga banyak yang belum tahu gitu ya. Kemudian konsekuensi hukum yang bisa dihadapi oleh mereka yang melakukan KBGO dan misalnya sebagai penyintas sebenarnya apa saja sih hak-hak kita itu harus ada edukasi seperti itu. Kemudian dampaknya seperti apa, cara melaporkannya bagaimana gitu ya. Kemudian ada kampanye bersama di tiap-tiap komunitas dan mungkin bisa ya kalau berkenan mungkin penyintas bisa hadir gitu sebagai narasumber. Nah, menariknya lagi karena kita semua sudah serba digital, tapi materi keamanan digital ini belum banyak diajarkan di sekolah dan universitas ya. Saya nggak tahu kalau misalnya di universitasnya teman-teman ada gitu ya materi ini masuk ke dalam kurikulum atau di sekolah-sekolah. Yang jelas di sekolahnya anak saya tuh nggak ada gitu ya materi keamanan digital gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mendorong nih supaya si materi keamanan digital ini untuk masuk ke dalam kurikulum sekolah. Kemudian tentunya kita juga melakukan advokasi supaya platform itu sendiri itu responsif gitu ya. Misalnya platform-platform media sosial ini responsif terhadap laporan-laporan KBGO, mungkin langsung memblokir atau turut menurunkan tim investigasi dari masing-masing platform untuk mengusut kasus-kasus KBGO ya. Dan kemudian media dan konten kreator memberikan narasi-narasi publik yang mendukung korban karena saya lihat beberapa kadang ada yang wah, misalnya komentarnya ya jelas aja nih terjadi pelecehan. Dia orangnya kayak gini sih. Nah, seperti itu. Jadi harapannya sih nanti narasi-narasi publik yang terbentuk ke depannya itu banyak mendukung korban dan alih-alih menjatuhkan korban gitu ya. Kemudian dari sisi keamanan ini teman-teman mungkin bisa dicek sendiri ya masing-masing teman-teman juga mengatur privasi di media sosial masing-masing. Saran saya teman-teman menggunakan 2FA atau two factor authentication gitu ya. Kemudian gunakan password yang kuat berbeda antar platform. Jadi kalau di dunia digital itu biasanya kita bilangnya golden triangle. Jadi ada penggunaan huruf kapital dan huruf kecil, kemudian ada penggunaan simbol dan ada penggunaan angka gitu ya dalam password tersebut. Dan hati-hati membagikan informasi pribadi kepada publik. Bahkan sharing hari ini ulang tahun aja itu kalau bisa dipending gitu, dipospon supaya apa? Supaya hari ulang tahunnya teman-teman nggak ketahuan gitu ya. Gitu. Apalagi kalau posting apa itu namanya misalnya boarding pass gitu, nomor penerbangan, nomor pribadi itu sebenarnya bisa dilacak loh dari boarding pass kita ya. Jangan sering-sering lah posting gitu. Kemudian saran saya kalau memang teman-teman mendapatkan pelecehan, teman-teman jangan merespon pelecehan. Simpan buktinya, screenshot aja, lognya juga, terus kemudian diblok, kemudian bisa melaporkan pelaku itu satu ke polisi siber, lembaga bantuan hukum, platform SafeNet itu juga bisa ya, dan kemudian ke platform penyedia itu sendiri, misalnya itu terjadi di Instagram, nah teman-teman juga bisa melaporkan hal tersebut ke eh, penyedia platform. Kemudian jika teman-teman sedang mengakses jaringan publik, WiFi publik ya, teman-teman silahkan gunakan VPN. Kemudian jangan lupa memperbaharui software dan aplikasinya teman-teman dan ingat pergunakan aplikasi pesan yang terenkripsi. Kalau WhatsApp saat ini sudah terenkripsi ya, tapi saran saya kalau teman-teman mau lebih safe, salah satu aplikasi atau platform perpesanan yang sangat cukup secure gitu menurut saya itu adalah Signal gitu ya. Dan ini juga cukup ramai dipakai oleh teman-teman aktivis gitu ya. Kemudian berhati-hati terhadap link-link yang tersebar gitu, link phishing, malware. Biasanya kesebar di WhatsApp ya, grup-grup keluarga tuh terutama ya. Wah, itu kalau kita sekali klik
habis gitu, kadang-kadang ada yang habis rekeningnya, ada yang bisa kebuka lewat backdoor gitu ya, device-nya gitu ya. Jadi teman-teman silakan berhati-hati terhadap link-link yang sering disebar gitu ya, jangan sembarangan ngeklik gitu ya. Dan teman-teman juga bisa menggunakan antivirus. Kalau saya sendiri biasanya pakai Total Virus ya, kalau yang di HP gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada device laptop dan macam-macam bisa pakai antivirus yang model kayak McAfee apa gitu yang sudah terkenal. Nah, itu bisa dipakai untuk ngeblok yang namanya malware yang biasanya lewat backdoor waktu kita ngeklik link-link tersebut gitu ya. Kalau bagi komunitas, kita bisa menyiapkan grup dukungan korban gitu ya, ada hotline pengaduan dan advokasi hukum. Dukungan peer to peer itu juga sangat penting. Jadi sekali lagi kalau kita mau ada namanya dukungan peer to peer, dukungan grup korban semacam ini, tentunya literasinya, edukasinya secara publik juga harus ditingkatkan gitu ya terkait dengan apa itu KBGO dan bagaimana cara menjaga keamanan digital kita itu semua setidaknya teman-teman harus ngerti dan ini yang paling krusial ya menurut saya juga harus ada kebijakan respon cepat dengan SLA atau Service Level Agreement gitu ya dari si penyedia platformnya itu sendiri dan ini yang harus terus kita dorong gitu ya harus ada advokasi-advokasi terhadap penyedia platform gitu kan dan kemudian ada transparansi moderasi konten karena selama ini untuk moderasi konten itu cenderung tertutup ya menurut saya gitu dan dari sisi negara harusnya juga ada regulasi tegas terkait pelaku-pelaku KBGO gitu ya. Terutama ini pelakunya biasanya dia menggunakan anonim gitu ya. Nah, ini kalau yang anonim ini belum ada nih regulasinya. Nah, ini bisa kita dorong lagi kebijakannya seperti itu. 2 menit lagi ya, Mbak. Wah, pas kesimpulan rekomendasi siap Mas Oh Eko. ya, siap, siap. Kesimpulan Sudah dan latihan rekomendasi. sepertinya. Iya. Perempuan itu harus jadi aktor utama untuk kebijakan keamanan digital dan kita harusnya berupaya bersama-sama mengupayakan perubahan norma sosial ya, yang biasanya membenarkan. Jadi kita tidak membenarkan yang namanya kekerasan digital itu dan tentunya perlu adanya dukungan dari pemerintah dan legislator terkait penguatan regulasi hukum KBGO dan penyedia platform media sosial itu wajib bertanggung jawab lebih besar untuk memproteksi pengguna, mulai dari sistem pelaporan, moderasi yang transparan, dan juga proteksi data. Udah, itu dari saya. Alhamdulillah pas 15 menit. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Devi. Wah, kelihatannya cukup runtun dan memang kalau kita lihat memang sosial media membanjiri setiap orang, setiap individu, semua menggunakan untuk berbagai kegiatan. Dan bahkan sosial media bukan hanya sekedar interaksi pertemanan, sekarang sudah maju lagi sehingga potensi-potensi terjadinya sejumlah tindakan yang merugikan, yang membuat dampaknya kepada pengguna itu cukup tinggi. Memang cukup rendah konten yang lebih ke arah ini edukasi ke MIL ini. Kalau di sebenarnya ada sekarang juga dipromosikan oleh UNESCO itu juga tentang MIL ya, media informasi dan literasi. Jadi juga sudah berkeliling juga ke kampus-kampus untuk lebih ke edukasi kaitannya dengan media sosial. Cukup menarik, Mbak. Jadi ini memang cukup penting bisa kita jadikan pemahaman kita bahwa kita harus nyadari bahwa yang lemah itu sekarang adalah edukasinya kepada sosial media yang sudah membanjiri masyarakat. Bukan berarti kalau sudah wilayah cyber tidak ada pelecehan, tidak ada kekerasan. Itu juga ada. Itu yang tidak disadari oleh pengguna sosial media. Baik, saya mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya melalui Q&A, silakan tuliskan. Nanti ditujukan kepada siapa, tolong ditulis ya. Selanjutnya saya mengundang Mas Rulianto ya untuk memperluas diskusi kita sore hari ini tentang temanya media sosial dan strategi advokasi hak perempuan di era digital. Monggo Mas Ruli. Oke, terima kasih Mas Iyur. 15 menit ya Mas. Ya. Oke, siap. Ya. Selamat sore dan salam 24 jam ya, karena ada yang dari belahan sana kayak gitu. Jadi salam 24 jam teman-teman.
Oke, saya izin share screen dulu. Oke ya teman-teman, untuk sesi kali ini saya akan membahas soal media sosial dan strategi advokasi hak perempuan di era digital. Nah, kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini perkembangan di era digital ini sudah sangat eksponensial ya. Jadi perkembangannya itu luar biasa kayak gitu. Sehingga ini juga bisa menjadi satu hal yang menurut saya ini bisa menjadi salah satu keuntungan, tetapi juga bisa menjadi salah satu hal yang jadi kayak pisau bermata dua seperti itu. Di satu sisi kita bisa memanfaatkan ini untuk mengkampanyekan isu-isu kita, tapi di sisi lain juga kita harus bertarung juga dengan orang-orang yang bertentangan dengan isu yang sedang kita angkat seperti itu. Yang pertama itu terkait dengan media sosial ini sudah mulai mengubah wajah advokasi kayak gitu. Sekarang itu tidak hanya di jalanan atau pertemuan-pertemuan di komunitas saja, tapi sekarang ruang digital ini sudah menjadi salah satu ruang untuk advokasi kayak gitu. Jadi kita bisa menyampaikan ide-ide gagasan yang kita miliki lewat media sosial. Apalagi setelah kita lihat juga satu orang itu bisa memiliki lebih dari satu akun platform kayak gitu ya. Bahkan mungkin satu platform dia bisa memiliki 1, 2, atau 3 akun kayak gitu. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Yang kedua, akses internet memberi ruang perempuan untuk bersuara. Yang tadinya sebetulnya kalau kita lihat di masyarakat bahwa perempuan ini sering sekali dipinggirkan kayak gitu ya, suaranya tidak pernah didengar, terus misalkan selalu distigma bahwa perempuan ini tidak bisa menjadi seorang pemimpin, tidak bisa menjadi seorang yang mengambil kebijakan dan sebagainya, selalu dipinggirkan dari proses-proses pembangunan yang ada. Tetapi dengan akses internet yang begitu luar biasa, dengan era digital saat ini, maka perempuan sudah memiliki ruang untuk bersuara kayak gitu. Meskipun kadang kita masih bisa melihat bahwa masih ada pembungkaman dalam ruang publik kayak gitu. Terus kita juga memiliki tantangan baru juga, selain kita memiliki beberapa kemudahan terkait dengan bagaimana kita menyuarakan, tapi kita juga memiliki tantangan baru. Salah satunya adalah serangan cyber, ujaran kebencian, hoax yang menghambat perjuangan kesetaraan gender ini. Selain itu, di era digital ini juga menjadi kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita, teman-teman di jaringan, untuk menjaring solidaritas bersama kayak gitu. Mobilizing support, saling memberikan dukungan kepada teman-teman yang lain, saling menguatkan untuk isu-isu terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan ini dan kesetaraan. Di kesempatan jejaring solidaritas ini, suara-suara kita bisa menjahit dari level lokal sampai dengan level internasional. Nah, mengapa advokasi di media sosial itu penting? Yang pertama adalah jangkauan yang sangat luas kayak gitu. Ketika kita menggunakan media sosial, maka efek domino dari apa yang kita posting, apa yang kita sampaikan, ide-ide yang kita posting seperti itu akan dilihat banyak orang kayak gitu. Nah, di sisi lain, teman-teman yang sering menggunakan media sosial ini adalah teman-teman Gen Z, terus teman-teman yang aktif di media sosial. Bahkan mungkin kalau kita lihat dalam satu hari mungkin satu orang bisa menggunakan media sosial atau menggunakan internet itu lebih dari 8 jam kayak gitu. Karena saking dekatnya, apalagi teman-teman Gen Z yang memang dia lahir tumbuh besar bersama media kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini membentuk opini publik. Nah, ketika kita melakukan advokasi dengan media sosial, maka kita bisa ikut membentuk opini publik kayak gitu. Kita bisa menggunakan trending topik, hashtag, dan viralitas mampu menggeser cara pandang masyarakat. Nah, ini tentunya menjadi keuntungan bagi kita ketika kita ingin isu kita sesuai dengan isu-isu kita itu menjadi isu bersama kayak gitu. Sehingga
apa yang ide-ide gagasan yang sedang kita dorong, maka itu bisa membentuk opini publik. Yang selanjutnya ini ketika kita melakukan advokasi di media sosial, ini kita juga bisa menekan kebijakan. Kita tahu bahwa ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja, maka kita bisa melihat bahwa banyak juga teman-teman selain teman-temannya turun ke jalan, maka gerakan-gerakan ini juga di media sosial sangat masif kayak gitu. Sehingga ini juga menekan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang lebih adil. Dan kita tahu bahwa ketika kita melihat Indonesia saat ini, bahkan sampai ramai ketika kita melihat misalkan ada ketidakadilan, maka hashtag No Viral No Justice ini semakin menguat. Karena ketika kita tidak melakukan advokasi di media sosial, maka ya itu sambil lalu saja kayak gitu. Tidak ada tindakan yang pasti diambil kayak gitu. Tetapi ketika kita menggunakan media sosial, maka di situ pemerintah akan mengambil kebijakan sesuai dengan yang lebih adil kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini menghubungkan akar rumput dengan dunia global ini pasti, karena isu-isu lokal bisa menjadi perhatian dunia melalui kampanye digital. Nah, isu-isu hak perempuan di media sosial, nah saat ini itu banyak sekali kekerasan berbasis gender online kayak gitu, ada pelecehan, revenge sport, doxing, dan ancaman-ancaman pembunuhan mungkin dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga masih ada stereotip gender kayak gitu, perempuan direduksi sebagai objek atau dianggap tidak layak bersuara dan sebagainya. Di lain sisi juga masih ada kesenian digital. Nah, perempuan terus kelompok-kelompok rentan, miskin, dan difabel seringkali tertinggal. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, padahal suara-suara mereka juga perlu didengar. Nah, ditambah lagi dengan narasi patriarki, algoritma media ini memperkuat konten misoginis yang populer. Beberapa komentar-komentar yang selalu menyudutkan perempuan, terus dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian ketika kita akan melakukan advokasi hak-hak perempuan dan kesetaraan di media sosial. Prinsip dasar advokasi digital yang pertama itu berbasis data jelas. Kita gunakan statistik, riset, testimoni agar narasi lebih kredibel. Selain itu, dalam kita melakukan advokasi, kita juga harus berpusat pada pengalaman nyata perempuan, bukan sekedar teori saja, tapi kira-kira apa sih cerita dari tapak yang harus kita angkat, sehingga cerita ini benar-benar real dan cerita ini relate dengan teman-teman yang ada di media sosial kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini ada konsisten. Posting berulang dengan narasi yang sama menciptakan efek atau efek gema, sehingga isu yang kita angkat ini menjadi isu bersama kayak gitu. Oh, ternyata isu kayak gini ternyata banyak juga yang mengalami. Akhirnya mereka melakukan pengorganisiran dan sebagainya karena mengalami atau merasakan hal yang sama kayak gitu. Nah, ini tentunya juga kita gunakan untuk misalkan memberikan perspektif yang baru kepada orang-orang yang mungkin berseberangan dengan perspektif yang kita miliki, dengan memberikan data dan sebagainya, narasi berulang-ulang gitu. Interaktif, ajak audiens berdiskusi, bukan hanya menerima saja informasi yang kita terima. Nah, ketika kita melakukan melempar ide, isu atau dan sebagainya, harapannya ini menjadi perbincangan bersama. Jadi kita mengajak kepada semua orang yang di media sosial ini untuk ikut membincangkan isu-isu yang sedang kita angkat ini, sehingga harapannya dengan begitu banyak orang yang membincangkan isu ini, maka di situ kekuatan dan mobilizing supportnya akan semakin besar. Terus selanjutnya ada beberapa strategi yang mungkin bisa kita ambil ketika kita melakukan advokasi. Yang pertama itu membangun narasi yang kuat. Nah, ini cerita personal ini lebih mudah memicu empati daripada angka-angka kering atau misalkan kayak angka yang berbentuk tabel kayak gitu. Karena kita ingin merelatekan atau menyambungkan rasa yang sama kepada teman-teman yang ada di media sosial ini. Gunakan bahasa yang sederhana, hindari dengan jargon hukum yang mungkin sebagian besar orang itu malas mendengar kata-kata yang terlalu tinggi atau apalagi dengan kata-kata yang tidak dimengerti kayak gitu, sehingga penggunaan kata-kata atau jargon ini menjadi sangat penting. Bagaimana kita mengemas isu ini dengan bahasa yang sederhana mungkin kayak gitu.
ciptakan slogan pendek yang mudah diingat, misalkan kayak suara perempuan adalah suara perubahan kayak gitu. Terus visual penting, visual juga sangat penting, misalnya kayak foto, infografis, ilustrasi yang menggugah emosi kayak gitu. Nah, jadi visual ini juga sangat penting untuk mendukung pesan yang ingin disampaikan. Ketika gambar ini sudah sangat relate, terus ditambah dengan pesan yang kuat, maka isu ini akan diterima oleh teman-teman yang di media sosial ini. Yang kedua adalah strategi memetakan audiensnya. Kayak tadi Kak Devi sudah menyampaikan juga, oh ini kalau misalkan bapak-bapak atau laki-laki atau perempuan di mana sih dan sebagainya. Nah, ini kita juga sangat penting untuk memetakan audiens kita. Siapa targetnya sih? Anak muda, ibu rumah tangga, jurnalis, atau pembuat kebijakan. Platform yang berbeda-beda juga memiliki algoritma yang berbeda-beda. Sehingga dalam pembuatan konten pun kita juga harus memastikan kira-kira konten kita ini akan kita posting di media sosial yang mana, karena ini akan menentukan terkait dengan audiensnya, pesannya sampai enggak, termasuk bagaimana kita mengemas kata-katanya itu agar relate dengan audiens kita. Strategi yang ketiga, ini kampanye kolaboratif. Ini sangat penting, teman-teman. Ketika kita ingin mengkampanyekan sebuah isu, maka berjejaring menjadi satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu membangun jaringan dengan aktivis, influencer, akademisi, hingga tokoh agama progresif kayak gitu. Terus gunakan hashtag kolektif, mempermudah orang untuk bergabung, misalkan kayak stop kekerasan, hak perempuan, dan sebagainya. Atau misalkan Indonesia tanpa kekerasan dan sebagainya. Memanfaatkan momentum Hari Perempuan Internasional, Hari Anti Kekerasan, atau dan sebagainya. Terus aksi online plus offline. Nah, ini menjadi sangat penting, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan advokasi ini tidak cukup hanya lewat online saja, tapi kegiatan-kegiatan untuk mobilizing support dilakukan dengan melakukan rapat-rapat secara offline kayak gitu. Ini juga selain untuk menguatkan jaringan, ini juga untuk menyamakan persepsi bagaimana nanti arah dari gerakan ini dan sebagainya. Kita bisa menggunakan kayak live IG, webinar, aksi teatrikal dan sebagainya yang kemudian kita viralkan. Terus yang keempat strateginya adalah kreatif content dan storytelling. Nah, ini format variatif menjaga audiens tidak bosan ya, jelas, karena seperti diceritakan kayak gitu. Terus ceritakan kisah nyata perempuan desa yang berhasil menjangkau memperjuangkan hak-haknya kayak gitu. Ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita mengengage teman-teman yang ada di media sosial bahwa oh, kita tidak sendiri, dia bisa kok, kita pasti bisa dan sebagainya kayak gitu. Terus ditambah dengan humor atau satir, efek untuk melawan patriarki tanpa terkesan menggurui dan sebagainya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah konten-konten agar pesannya itu sampai kayak gitu. Kemudian kita bisa membuat seri konten, misalkan kayak cerita perempuan Kulon Progo misalkan, terus dengan satu cerita setiap minggu dan sebagainya, bagaimana dia memperjuangkan haknya dan sebagainya. Dua menit lagi ya Mas Ruli. Oke. Oh bentar Mas, ini laptop saya bermasalah malah. Saya stop share screen dulu ya. Silakan. Oke, wait. Bukan serangan cyber ini ya, kita diskusi. Oh ya. Oke. Oke, bentar Mas. Bisa share ulang. Oke, yang kelima ini ada digital security dan safety. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan juga sama Kak Devi ya, bahwa
keamanan akun, gunakan verifikasi 2 langkah, password kuat, VPN bila perlu kayak gitu. Bahkan sering sekali akun-akun dari teman-teman aktivis itu mengalami pembajakan kayak gitu, karena menganggap bahwa aksi-aksinya itu mengancam oligarki dan sebagainya. Privasi survivor ini juga menjadi sangat penting ketika kita mengangkat kisah-kisah yang diceritakan, maka privasi ini sangat penting, namanya disamarkan, gunakan inisial atau ilustrasi kayak gitu. Edukasi cara melaporkan, panduan praktis melaporkan pelecehan digital itu seperti apa sih? Kita sudah punya banyak platform yang mungkin bisa kita gunakan ketika kita mengalami kekerasan kayak gitu ya di dunia digital kayak gitu, misalkan ke Stop KPGO, terus ke SafeNet dan sebagainya. Solidaritas, jangan biarkan korban melawan sendirian, dukung dengan komentar positif dan report massal, ini juga menjadi sangat penting. Nah, studi kasus misalkan keamanan akun, gunakan verifikasi 2 langkah sudah tadi, terus tantangan atau solusinya, misalkan tantangannya serang buzzer atau akun palsu ini sering sekali dilakukan kayak gitu, ada misinformasi, hoax dan sebagainya. Audiens sudah jenuh dengan segala hal yang ada di media sosial, terlalu banyak kampanye dan sebagainya. Ini menjadi salah satu tantangannya. Nah, solusi yang bisa kita lakukan yaitu membantu komunitas pendukungnya siap pick up narasinya, mengolah narasinya dan sebagainya, literasi digital untuk audiens, dan kombinasi online dengan aksi nyata. Ini menjadi sangat penting. Rekomendasi aksinya, kita mulai dari cerita lokal agar isu terasa dekat dengan teman-teman yang ada di media sosial, gunakan data dan narasi emosional yang memperkuat pesan, bangun jaringan lintas isu, perempuan, lingkungan, HAM, anak muda, karena sekarang isu itu tidak berdiri sendiri tapi interseksional dengan isu yang lain kayak gitu. Prioritaskan keamanan digital sebagai bagian dari advokasi. Dan yang terakhir, ini terkait dengan advokasi hak perempuan dan kesetaraan di era digital bukan sekedar berbicara di media sosial saja, tapi tentang membangun gerakan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Yuk, mari suarakan isu hak perempuan dan kesetaraan di platform yang Anda punya. Jangan diam ketika melihat ketidakadilan, bangun solidaritas digital, kemudian ubah kesadaran menjadi aksi nyata. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bang Inyur. Baik, terima kasih Mas Ruli. Kasih plus untuk Mas Ruli ya, untuk presentasinya cukup menarik saya kira, karena memang era sekarang ini memang kita bagi gerakan perempuan itu memang kita seolah-olah memang terbuka, kita bisa menyuarakan. Kalau zaman waktu itu di awal-awal tahun 2000-an bersuara media internet itu masih sangat terbatas. Kita mau speak up keluar itu memang jangkauannya terbatas sekali. Sekarang terbuka, tetapi terbuka pun bukan berarti tanpa tantangan. Justru dengan terbuka tantangannya jauh 2, 3, 5 kali lebih sulit, karena setiap orang individu sekarang itu bisa melakukan stigma. Setiap individu sekarang bisa melakukan kekerasan. Setiap individu terbuka untuk melakukan berbagai hal yang justru mengancam. Misalkan kalau kita bergerak melakukan gerakan keadilan sosial, keadilan gender, itu setiap orang memperkuat, semakin banyak orang memperkuat stigma-stigma terhadap perempuan, itu semakin cepat dan tinggi juga. Makanya ini juga menjadi waspadaan, dan bukan hanya soal keamanan digital secara umum seperti yang disampaikan oleh Mbak Devi ya, yang juga itu menjadi perlu kita edukasi, tetapi bagi teman-teman yang bergerak pada isu perempuan itu sasarannya juga lebih keras juga. Jadi masalah secara umum, tapi masalah spesifik kepada isu-isu perempuan itu serangannya juga lebih sangat seksis, sangat merendahkan, itu juga banyak. Jadi ini memang beberapa tantangan dan beberapa strategi tadi juga disampaikan. Jadi memang berat karena kita menghadapi rezim algoritma sekarang, dan masalahnya algoritmanya juga masih patriarki. Mana yang untung, mana yang lebih mendapatkan respon banyak, itu yang muncul di sosial media kita, sehingga konten-konten yang seksis, konten-konten yang sangat merendahkan, bahkan memperkuat stigma gender itu semakin laris, dan itu semakin
banyak yang disukai, dan itu yang memang menjadi tantangan kita. Baik, nanti kita diskusi karena di situ nanti ada tema tentang like and share juga. Tapi sebelum ke sana itu saya panggil ke presenter ketiga, Mbak Rosemary Indrasari ya, untuk menyampaikan materi tentang kampanye perubahan narasi sebagai strategi menggeser dominasi menuju perdamaian dan keadilan. Mbak Mary, monggo bisa langsung 15 menit ya Mbak. Oke, siap Mas. Baik, terima kasih Mas Eko dan teman-teman. Hari ini saya mau berbagi cerita terkait dengan kampanye perubahan narasi gitu ya. Bagaimana kampanye perubahan narasi kita dorong untuk menggeser dominasi atau narasi dominan untuk menuju perdamaian dan keadilan begitu. Nah, kenapa sih narasi itu penting gitu ya? Tadi Mas Ruli juga menyampaikan gitu ya, narasi itu juga cukup penting untuk membawa pesan karena dia bukan hanya cerita, tapi narasi yang kita sajikan ini kan dia sebagai kerangka berpikir, membentuk cara pandang yang sedikit demi sedikit itu bisa merubah gitu ya, merubah orang melihat sesuatu gitu ya, dan memahami realitas. Nah, ketika bicara dominasi, seringkali juga ada beberapa narasi yang bertahan itu sebagai narasi tunggal, narasi mayoritas, atau narasi negara, atau narasi yang sering dibuat oleh kelompok-kelompok yang dominan gitu. Nah, ini juga tentu saja narasi yang tunggal ini akan membawa ketidakadilan kayak gitu. Nah, perubahan narasi itu kita lihat sebagai salah satu strategi ya, strategi kultural politik untuk mendekonstruksi dominasi dan ruang membagi keadilan gitu ya, di mana kita tahu bahwa narasi itu sebagai alat kekuasaan, bisa juga sebagai alat propaganda gitu ya, yang itu untuk menguatkan kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Misalnya juga contoh narasi dominan yang menormalisasi ketidakadilan, misalnya perempuan dianggap sebagai pelengkap gitu, atau teman-teman difabel dilabeli dengan kata cacat, kemudian kelompok minoritas dicitrakan sebagai ancaman dan lain sebagainya. Nah, ini juga diperkuat dengan tadi ya, narasi-narasi yang beredar di media gitu. Maka kalau kemudian kita tidak membuat alternatif narasi, maka ini narasi yang tadi yang sudah dominan ini akan dianggap sebagai narasi tunggal yang itu benar gitu. Nah, ini yang kemudian mengapa kemudian kita perlu membuat perubahan narasi. Nah, ini tadi sudah karena dengan perubahan narasi itu bagian dari kemudian kita melawan stereotip atau stigmatisasi terhadap kelompok minoritas, agama, etnis atau gender gitu ya. Dan ini juga kita gunakan sebagai salah satu cara untuk membongkar normalisasi ketidakadilan tadi ya, yang misalnya diskriminasi dianggap wajar atau melakukan kekerasan terhadap perempuan itu adalah sesuatu yang dibenarkan, dianggap normal misalnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita rubah. Dan tadi juga teman-teman Mbak Devi, Mas Ruli juga sedikit menceritakan bagaimana melakukan perjuangan-perjuangan salah satunya adalah lewat kampanye di media sosial gitu. Nah, salah satunya adalah untuk membuka ruang empati, ada dialog, ada solidaritas lintas identitas ataupun solidaritas dalam bentuk lain ya. Kalau tadi akhiran dari Mas Ruli itu adalah bangun solidaritas digital, ubah kesadaran menjadi bagian dari aksi nyata. Nah, ini mungkin kenapa kemudian narasi alternatif atau perubahan narasi itu dibutuhkan gitu. Nah, tadi ya sekali lagi kampanye perubahan narasi sebagai strategi. Tadi dia mengkritisi gitu ya, membongkar narasi dominan, kemudian mengkritisi bahasa atau simbol yang melanggengkan kekuasaan tadi ya, misalnya perempuan dianggap sebagai pelengkap, maka kemudian kita bisa ubah bahwa perempuan itu juga berdaya gitu. Atau kemudian yang lebih banyak atau lebih sering dilakukan oleh teman-teman, terutama teman-teman CSO, itu adalah menghadirkan narasi alternatif, menampilkan suara korban, menampilkan
pengalaman sehari-hari dan aspirasi kelompok marginal. Tadi Mas Ruli menyampaikan bagaimana misalnya membuat seri tentang kelompok-kelompok akar rumput melakukan sesuatu yang itu menunjukkan pemberdayaan perempuan misalnya kayak gitu. Itu juga bagian dari perubahan narasi, merubah narasi. Kemudian juga menggunakan media kreatif yang lain gitu ya. Seni, mungkin nanti Mbak Ivi nih akan bicara tentang bagaimana seni sebagai media kreatif, kemudian musik, sastra, dan juga teater atau menulis gitu ya. Dan yang paling banyak digunakan memang akhir-akhir ini adalah media sosial gitu ya sebagai kanal kampanye karena dia lebih mudah daripada kemudian kita menggunakan media mainstream yang nanti harus berhadapan dengan beberapa ini ya kayak harus berhadapan dengan redaksi gitu ya yang itu kadang belum tentu masuk di dalam ranahnya kayak gitu. Kemudian juga bagaimana menggerakkan publik gitu ya. Dari kesadaran personal itu menjadi aksi kolektif untuk perdamaian dan keadilan kayak gitu. Nah, ini juga diperlukan gitu bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman personal yang itu bagian dari upaya perlawanan itu juga harus dimunculkan gitu ya. Ini juga sebagai alternatif atau sebagai wacana bahwa kemudian perubahan narasi itu diperlukan kayak gitu. Nah, kalau misalnya contoh gitu, misalnya kita pernah dengar ya Me Too Movement misalnya kayak gitu ya. Me Too Movement itu bagaimana kampanye global yang menunjukkan bagaimana narasi alternatif itu bisa menggeser atau menggoyang gitu ya, menggoyang narasi dominasi gitu. Di Me Too Movement itu kan bagaimana kita menggeser narasi tentang pelecehan seksual itu menjadi yang tadinya adalah masalah personal menjadi masalah sistemik yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku begitu. Jadi tidak hanya menyalahkan korban atau menyudutkan korban, tetapi kita juga harus mengangkat bahwa ini persoalan ini bukan salah di korban gitu ya, tetapi bagaimana pelaku juga harus bertanggung jawab, termasuk kemudian negara dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau yang cukup terkenal itu adalah Black Lives Matter itu ya, yang itu terjadi di Amerika gitu ya. Bagaimana menantang narasi konservatif tentang kekerasan dari polisi terhadap oknum gitu ya, dan ini menjadi kemudian bergeser menjadi struktural rasisme gitu. Nah, ini yang kemudian cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menggerakkan publik. Atau kalau tadi ada hashtag No Viral No Justice misalnya, itu juga salah satu hal yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita bicara dimensi perdamaian dan keadilan, tentu saja perdamaian itu kan bukan berarti tidak ada konflik ya, tapi harus ada hadir keadilan sosial. Nah, ini yang juga sangat penting ketika kita membangun narasi alternatif, itu bagaimana kemudian kita menunjukkan bahwa di balik narasi yang dominan itu sebenarnya ada banyak narasi alternatif yang itu jauh lebih lebih menunjukkan keberpihakan kepada kelompok korban misalnya kayak gitu. Atau ketika waktu itu misalnya kita ngomongin soal gender equity atau kesetaraan gender gitu. Ketika kita ngomongin gender equity dalam berbahasa Inggris itu kan kemudian banyak orang menyerang gitu ya, menyerang bahwa oh itu dari barat, oh itu tidak sesuai dengan konteks Indonesia dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada teman-teman yang kemudian membuat alternatif narasi gitu ya, dengan mengistilahkan mubadalah kayak gitu atau kesalingan gitu. Nah, ini juga kemudian memberikan ruang gitu ya, memberikan ruang untuk kemudian itu dialog, ada dialog baik melalui dunia maya atau di media sosial kayak gitu. Nah, kemudian ini juga
narasi ini tidak hanya sebagai kritik terhadap struktur keadilan, jadi bukan hanya sekedar ajakan untuk lebih apa ya menjaga harmoni, jangan sampai membisu demi harmoni gitu ya. Tetapi ini juga tadi ada input, ada masukan yang lebih positif sehingga itu bisa merubah cara pandang masyarakat. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya kita ngomongin kesetaraan gender atau gender equity itu menjadi mubadalah atau kesalingan. Mungkin untuk kelompok-kelompok tertentu itu bisa diterima kayak gitu. Dan sekali lagi perubahan narasi ini juga memberi ruang bagi rekonsiliasi dan transformasi sosial tadi gitu. Kemudian tentu saja ketika kita melakukan apa ya kampanye perubahan narasi itu ada tantangan dan apa namanya resistensi gitu ya, terutama dari kelompok-kelompok dominan gitu ya yang berusaha untuk mempertahankan narasi lama, karena ketika ada alternatif narasi itu menjadi ancaman bagi mereka untuk mempertahankan kepentingannya kayak gitu, dan ada resiko backlash, bagaimana kemudian ada stigmatisasi baru, serangan balik, dan ini biasanya apa dialami oleh aktivis-aktivis HAM gitu, termasuk aktivis perempuan atau bahkan kriminalisasi aktivis gitu ya. Dan ini banyak sekali terjadi di negara kita gitu. Nah, maka kemudian bagaimana kita perlu membuat strategi kolaborasi dan berharap itu bisa jangka panjang untuk menjaga konsistensi narasi alternatif, karena saya melihat juga bahwa banyak sekali teman-teman yang juga sudah mencoba apa namanya menyajikan narasi-narasi alternatif yang itu juga perlu kita dukung dan juga mungkin bisa kita kolaborasi gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa kampanye perubahan narasi itu sebagai strategi kultural yang politis, bukan sekedar retorika. Harapannya sih seperti itu ya, dan bisa menggeser dominasi yang artinya itu mendemokratisasi ruang wacana dan membuka jalan menuju perdamaian dan keadilan. Dan sekali lagi transformasi narasi itu adalah transformasi kesadaran, bagaimana ada transformasi struktur dan perubahan sosial, karena kampanye perubahan narasi itu menunjukkan perjuangan bagaimana teman-teman yang sudah bergerak di isu perdamaian dan keadilan ini bisa menyajikan atau menggeser narasi-narasi yang dominan yang tidak berpihak pada kelompok-kelompok rentan atau kelompok perempuan atau kelompok-kelompok yang didiskriminasi menjadi kelompok-kelompok yang harus dikawani, kelompok-kelompok yang harus terus didukung, dan juga kelompok-kelompok yang harus kita bantu untuk menarasikan apa yang mereka alami untuk mendapatkan keadilan. 2 menit Mungkin lagi ya, Mbak. iya Mas, sudah selesai. Oh Terima ya, Mas kasih ya. Mas. Ya, ya. Iya, saya kira ini ya cerita, saya berbagi cerita, nanti mungkin kita bisa diskusi saling melengkapi dari teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Eko, saya Ya, sampaikan. ya, terima kasih Mbak Mary. Kita kasih applause untuk Mbak Mary. Begitu apa cukup menarik ini, dan ini memang penting. Apa pertarungan media sosial, media itu pertarungan perebutan wacana. Siapa yang kuat merebut narasi itu, dia akan selalu unggul. Ya, tantangannya banyak. Pengalaman Konde juga memberikan wacana baru, narasi baru. Kita pun dilaporkan, kita diserang. Konde juga diserang hacker dan segala macam. Karena memang ada pihak yang tidak mau berubah, tidak mau bergeser dari kekuasaan yang dia punyai, seolah-olah mengganggu. Dia pikir sudah cukup kuat, dan dia nggak mau diganggu oleh narasi-narasi baru. Memang itu tantangannya, dan itu saya juga setuju. Kita harus menciptakan banyak narasi supaya ide-ide tentang gagasan perubahan itu semakin luas ya. Baik, nanti kita akan diskusi lebih jauh lagi terkait dengan narasi. Selanjutnya untuk yang bagian terakhir, untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tadi sudah ada 3 narasumber, silakan di Q&A dulu. Nanti setelah ini saya akan buka sesi untuk diskusi tanya jawab. Silakan menuliskan di Q&A apa yang perlu ditanyakan, ditujukan kepada siapa, ditulis di sana ya. Baik. Selanjutnya, supaya nanti kita segera untuk berdiskusi, saya minta teman Mbak
Ingvi ya untuk memberikan presentasinya tentang like, share, resist perempuan, seni, dan media sosial melawan kekerasan. Nah, ini yang juga menarik sebagai bagian dari diskusi kita sore hari ini. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya izin dulu untuk share screen. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Oke. Ya, judul presentasi saya Like, Share, and Resist, Peran Seni dalam Aktivisme Digital dan Aktivisme Media Sosial. Beberapa narasumber lainnya membahas tentang perubahan narasi, lalu Mas Ruli membahas advokasi, lalu Mbak Devi membahas tentang keamanan digital. Saya mau membahas tentang peran seni, sebetulnya apa sih peran seni dalam aktivisme media sosial dan digital pada hari ini. Sebelumnya saya buka dulu quotes, sebelumnya saya buka dulu presentasi ini dengan quotes dari Albert Camus. The artist's role is not to be the servant of power, but to stand against it. Gitu. Ini salah satu uh, apa ini namanya kuliahnya waktu itu. Dia bilang create dangerously, bahwa seni sejati membutuhkan keberanian dan tanggung jawab mendorong seniman untuk melawan godaan propaganda dan konformitas terhadap struktur kekuasaan gitu ya. Berkarya seni adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan nihilisme yang merajalela pada masa itu, sebuah cara untuk menjunjung tinggi martabat dan kebenaran manusia. Jadi sudah jelas posisi saya ya. Saya akan membahas peran seni dalam aktivisme gitu. Oke, sejarah singkat aja karena kalau kita membicarakan seni, saya rasa tidak sah kalau kita tidak melihat peran seni di masa kolonial gitu ya. Di awal 1900-an bisa dilihat saya sudah membuat infografisnya. Di situ muncullah sastra-sastra pergerakan ya seperti Medan Priai yang ditulis atau dibuat oleh Tirto Ardi Suryo yang ada di novelnya Bumi Manusia Pramudia Anantatur. Kemudian di tahun 1910 sampai 1920-an ada Balai Pustaka yang kita kenal ya penerbitan. Itu lahir karya-karya klasik seperti Siti Nurbaya, terus Azab dan Sengsara gitu ya. Terus seni-seni tradisional, wayang, ketoprak, dan ludruk ikut serta dalam um, merebut kemerdekaan pada waktu itu ya. Terus di 1930-an masa Pujangga Baru ada majalah Pujangga Baru, tokonya ini Armin Pane, Sanusi Pane mengangkat nasionalisme, modernitas, dan identitas Indonesia. Kemudian tentu saja seni rupa juga menjelang proklamasi, lukisan sebagai media propaganda dan perjuangan. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan nama Avandi, Hengantung, Sujono, Oto Jaya yang menyumbangkan karya-karyanya untuk kemerdekaan gitu. Poster dan pamflet pada waktu itu juga menjadi alat propaganda untuk merebut kemerdekaan dari masa penjajahan gitu ya. Oh nggak bisa, saya nggak bisa. Ini kenapa? Oke. Sudah terganti teman-teman? Oke, dalam perjuangan kemerdekaan ini ya, 1945 sampai 49, yang terlibat di dalamnya bukan hanya polisi dan militer, tetapi seluruh lapisan masyarakat termasuk para seniman. Walaupun partisipasi mereka tidak begitu menonjol, tetapi peranan mereka dalam perjuangan itu tidaklah kecil gitu artinya ya. Zaini, Avandi, Barli, Sujono melalui coretan-coretan kuasnya ikut serta dalam memobilisasi massa, sedangkan Kornel Simajuntak, Ismail Marzuki melalui lagu-lagu perjuangannya. Di sini, oke. Di bidang kesenian, Jepang melalui badan ciptaannya memainkan peranan yang cukup penting. Waktu itu di tahun 1943, mereka mendirikan ini ini mendirikan Keimin Bunka Shidoso atau Badan Pusat Kebudayaan. Jadi ini memiliki peran ganda waktu itu karena mereka mengumpulkan seniman-seniman Indonesia untuk menjadi apa ya, untuk gunanya sebagai perang di Jepang, tapi juga seniman-seniman Indonesia juga
membicarakan atau mendiskusikan bagaimana kita meraih kemerdekaan pada waktu itu. Ini ada di Arsip Nasional RI tahun 1989. Nah, ini karya-karyanya Avandi, ya, teman-teman. Bung, ayo Bung. Pelukis Avandi pada tahun 1945, terus yang di sebelahnya ada karya-karya Hengantung dan beberapa mural-mural jalanan sebenarnya sudah ada waktu waktu masa-masa kemerdekaan ya, atau perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu. Merdeka atau mati, kalau teman-teman pernah dengar ya. Oke, kita membicarakan perempuan. Jadi pada masa-masa pasca kemerdekaan maupun kemerdekaan, itu seniman perempuan memiliki posisi yang cukup penting dalam ikut serta dalam perjuangan di uh, di Indonesia gitu ya. Jadi waktu itu di pasca kemerdekaan muncullah nama Mia Bustam. Mia Bustam adalah istrinya Sujono. Dia juga seorang pelukis dan salah satu anggota Lekra yang berpegang pada seni untuk kerakyatan gitu. Terus ada Rukmini Sujono yang juga melukis tentang perempuan, kehidupan perempuan dan rakyat biasa gitu. Kemudian di era 1960-an yang seperti kita tahu kita mengalami masa genosida di 60 sampai 65 karena PKI. uh, Membuat seniman progresif itu sulit untuk berkarya pada waktu itu sehingga mereka memilih untuk banyaknya itu berkarya melalui tulisan-tulisan yang lebih clandestine atau underground gitu yang tidak terlihat gitu ya. Terus gerakan feminisme awal muncullah tokoh N. Hadini yang novelnya berjudul Labarka yang revolusioner gitu ya. Terus ada Tuti Herati. Beliau adalah sastrawan juga filsuf yang menggunakan puisi untuk menyuarakan kritik sosial. Kemudian pada reformasi kita kenal Ratna Sarumpait dengan naskah teaternya Marsina Menggugat. Kemudian di awal 2000 ada kebebasan berekspresi ya, era kebebasan berekspresi katanya begitu. Ada Nia Dinata yang membuat karya film Arisan dan Berbagi Suami gitu. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang? Ini pertanyaan untuk untuk kita semua gitu. Dalam 10 tahun terakhir ini ledakan internet sangat masif dan itu mengubah cara orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi serta berbagi informasi. Di kota besar hingga desa, akses ponsel pintar itu membuat informasi menyebar dalam hitungan detik ya, cepat sekali, masif dan cepat gitu. Perubahan ini membuka ruang baru bagi seni dan kreativitas untuk bergerak, seperti poster digital, mural yang difoto lalu dibagikan, musik, hingga meme politik yang menjadi bahasa yang mudah dipahami dan menyentuh emosi. Nah, disinilah seni memainkan peran penting sebagai penggerak ide dan solidaritas dalam aktivisme digital dan media sosial. Oke, kenapa ini penting? Dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ini merupakan surveinya mereka di tahun 2024. Bagaimana tingkat penetrasi internet di Indonesia? Itu di tahun 2018 sampai 2024 gitu ya. Itu 79,50% adalah pengguna internet. Kemudian alasan menggunakan internet di situ ada karena menggunakan email, mengakses transportasi online, mengakses layanan keuangan, mengakses konten hiburan, mengakses informasi berita, bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya. Lalu ini juga ada dibagi atau diklasifikasi sesuai dengan gender. Laki-laki, benar kata Mbak Devi tadi, laki-laki lebih banyak menggunakan internet itu sebanyak 87,66%. Kemudian perempuan 85,52% penetrasinya terhadap internet gitu ya. Kemudian ada Gen Z, milenial, Gen X, baby boomers, dan pre-boomers. Lalu aplikasi apa saja yang digunakan? Facebook, YouTube, TikTok, Instagram,
Twitter, LinkedIn, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa sekarang kita memasuki masa yang masa digital yang membuat para seniman atau aktivis harus beradaptasi dengan keadaan hari ini gitu. Nah, karena seperti itu, berkembangnya teknologi yang semakin meluasnya ini, seni pun bertransisi dan berekspresi ke dalam bentuk digital. Kini lebih mudah bagi para seniman untuk berbagi dan mempromosikan karya mereka, tidak lagi terbatas pada pameran atau galeri, kelompok audiens dan penikmat mereka tidak lagi dibatasi oleh jarak. Kini aktivisme seni memiliki media dan platform yang memungkinkan untuk berkembang. Seorang seniman sekarang dapat mengekspresikan emosi dan kepedulian mereka secara langsung gitu ya. Dan cepat untuk mempresentasikannya kepada dunia, baik dengan membagikannya secara digital, atau dalam kasus instalasi atau mural, melalui unggahan dan kabar yang dibagikan di media sosial. Jadi memang seniman yang juga menyuarakan suara-suara politik atau persoalan politik dan sosial politik ekonomi budaya itu em, mengalami transisi ketika era digital. Nah, kemudian apa sih sebenarnya aktivisme digital dan aktivisme media sosial? Aktivisme digital itu adalah semua bentuk gerakan berbasis teknologi ya, seperti website, petisi online, crowdfunding, forum digital gitu. Sedangkan media sosial, gerakan yang berlangsung dan menyebar lewat platform media sosial yang saya tadi jelaskan di slide sebelumnya. Terus situs petisi daring, platform donasi daring, kayak Kita Bisa, GoFundMe, dan lain sebagainya. Terus hashtag misalkan ya, reformasi di korupsi, Me Too, Black Lives Matter di konteks global, dan live streaming demo, meme politik gitu ya. Terus bedanya penyebarannya adalah aktivisme digital itu mereka lebih struktural kayak petisi online dan lain sebagainya gitu, lebih luas, melibatkan pembuatan platform, riset, data, dan integrasi. Sedangkan media sosial cepat, viral, berbasis narasi singkat, visual, dan interaksi real time gitu. Jadi keduanya memang sama-sama saling melengkapi. Nah, sebetulnya kapan sih uh, aktivisme digital itu terjadi? Kalau teman-teman pernah ingat, waktu itu ada kasus Prita Mulyasari, seorang ibu dengan 2 anak yang diadili karena kasus pencemaran nama baik ketika dia mengeluhkan layanan rumah sakit swasta ya. Nah, kemudian di Facebook itu kita membuat gerakan atau netizen membuat gerakan berjudul Koin untuk Prita untuk menggalang sumbangan, membantu Prita membayar denda yang dijatuhkan pengadilan waktu itu. Nah, kampanye ini kemudian muncul juga di banyak situs lain, termasuk video YouTube terkait dengan kasus itu. Akhirnya Mahkamah Agung pada tanggal 14 Agustus mengabulkan peninjauan kembali Prita Mulyasari dan membebaskannya dari semua dakwaan. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman, bagaimana kekuatan aktivisme digital pada hari ini gitu. Jadi salah satu keberhasilan ya saya menganggap ini keberhasilan dari aktivisme digital adalah pada saat kita ingat ada gerakan koin untuk Prita pada waktu itu. Ini saya ambil di bukunya Ros Tapsel berjudul Kuasa Media di Indonesia. 2 menit lagi ya, Mbak. Oke. Nah, dampak aktivisme berbasis seni Indonesia ini punya potensi besar tentu saja yang seperti pembicara atau presenter lain yang sudah dibicarakan. Jadinya memang kita bisa menyerukan perubahan perilaku dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang teman-teman ingat waktu itu ada reformasi di korupsi, peringatan darurat, Indonesia Gelap. Terus yang terakhir yang kemarin baru saja terjadi yaitu Brave Pink Green Hero 17+8 gitu. Nah, ini tantangan dan risikonya sebenarnya sama ya, disinformasi dan hoax, pengawasan dan kriminalisasi aktivis digital, terus clicktivism atau hanya klik tanpa aksi nyata, kesenjangan akses internet. Nah, strategi penguatannya sebenarnya sama aja seperti yang
dijelaskan oleh Mbak Mary dan Mas Ruli, literasi visual, hak cipta bagi aktivis, kolaborasi seniman, aktivis dan jurnalis menggunakan platform aman, dan arsip digital jangka panjang. Nah, seperti itu mungkin Mas Eko, like, share, and resist. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ingvi, tepuk tangan ya kita berikan betapa luar biasa materinya, luar biasa bagus-bagus semua nih. Di keempat presenter ini menyajikan sesuatu gagasan pemikiran-pemikiran yang untuk merespon situasi aktual sekarang. Dan ini sangat kontekstual dengan situasi yang hari ini terjadi ya. Jadi kalau yang terakhir memang ini cukup bagus karena ternyata aparat itu atau kekuasaan itu yang ditakutkan itu kadang-kadang cuma karena simbol, entah simbolnya itu ada simbol darurat lah, simbol yang pink and green yang kemarin terakhir, atau kadang-kadang cuman ada gambar Palu Arit juga takut, kadang-kadang cuman karena simbol. Sebenarnya simbol itu tidak banyak sekalipun simbol tapi ternyata mempunyai makna membuat mereka takut untuk menafsirkan simbol-simbol itu. Nah, kalau simbol-simbol itu menjadi tidak kemana-mana dan tetap fokus pada isu kita, makanya kita sebagai aktivis, teman-teman aktivis harus menjaga simbol-simbol itu sebagai satu energi untuk perlawanan gitu loh. Itu yang menjadi. Karena memang terbukti sampai akhirnya muncul isu kan, tadi seperti kata Mas Ruli, usulan anggota DPR ya, satu akun, satu orang, satu akun katakan. Persoalannya sebenarnya bukan di akun, kalau akun dibatasi itu justru memang akan, kalau menurut saya idenya itu bukan satu akun dibatasin, tapi satu ID itu itu akunnya bisa banyak, tapi ID-nya harus satu sebagai proses itu. Ini masih diskusi ya, karena kalau satu orang dengan platform media massa yang cukup banyak, media sosial cukup banyak dan pada akhirnya dibatasin, itu juga akan menjadi persoalan terkait dengan kebebasan berekspresi. Sehingga memang ini masih menjadi tantangan dan kita akan buka sesi diskusi mungkin nggak terlalu lama. Ini sudah ada yang angkat tangan, Mbak Esti. Silakan Mbak Esti ya untuk bertanya atau bertukar pikiran, gagasan, merespon, menanggapi atau bertanya di forum ini. Silakan Mbak Esti. Ya, ini ditujukan Ruli, Devi, dan Rus ya. Nanti yang Nadia yang kedua. Pertama, saya melihat teknologi digital ini ada plus minus ya. Saya percaya bahwa melalui ini civil society, kemudian demokratisasi dimungkinkan diwujudkan jika pemainnya juga di dalamnya. Nah, saya mau menyampaikan pengalaman saya. Waktu pemilu saya melakukan politik kewargaan melalui puisi pemilu. Jadi awalnya puisi-puisi yang straight to the point, dengan menggunakan kata-kata bertenaga, melakukan perlawanan. Nah, waktu itu di Instagram dan Facebook ya, langsung saya diserang dengan Facebook itu kan punya ketentuan ya, kalau ada 6 orang protes terus kita akan di-ban dan macam-macam. Karena saya tidak menguasai teknologi, maka itu saya hentikan daripada itu macet. Saya kira karena itu menurut saya kalau kita mau mengambil ruang media sosial ini sebagai alat kampanye, maka mengambil model pasukan yang memahami kelemahan dari media itu saya kira penting ya, bisa dilakukan. Jadi akhirnya politik kewargaan saya menjadi tidak bisa maksimal. Pada waktu itu saya mengajak dalang muda ya untuk membacakan puisi itu. Jadi saya kira itu. Nah, kemudian itu pertama catatan saya. Catatan kedua, bonus demografi ini ternyata punya nilai positif ya. Saya percaya bahwa gerakan-gerakan yang cepat di dalam menciptakan simbol-simbol perlawanan itu adalah bagian dari bonus demografi ini, yang anak-anak muda yang sadar kemudian berkampanye. Saya kira ini satu sisi positif dari bonus demografi. Nah, kemudian pertanyaan saya, setelah saya dalami lama sekali, latar belakang saya dari media cetak ya, dan saya merenungkan bertahun-tahun soal ini,
Pertama problemnya masih sama ya, soal ego transenden. Kalau kita tidak hati-hati, maka media sosial ini menciptakan ego kosong dan sugestif ya. Jadi kalau gerombol lalu orang merespon ikut gitu, tidak ada substansinya. Nah, lalu yang ketiga saya melihat pada anak muda itu tingkat resiliensinya rendah ya, mudah patah dan karena ego yang tidak dibentuk melalui penderitaan. Nah, problemnya sama, karena itu kenapa saya menjadi tetap relevan. Karena kalau untuk menciptakan kata-kata bertenaga, bernyawa, itu kan sepanjang hidup ya. Saya kira keterampilan ini bisa mudah ditransfer ke media sosial ini. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan saya adalah tentang artificial intelligence. Saya tiba-tiba sadar bahwa anak-anak muda yang belum memproses dirinya, membentuk keterampilan atau ego profesionalnya atau sebagainya, kalau kemudian langsung menggunakan artificial intelligence itu bisa berbahaya ya. Seperti kupu-kupu yang mau keluar, dia mau terbang, lalu kita itu potong kepompongnya. Nah, itu ada istilah di psikologi, dia bisa terbang hanya sekali, setelah itu nggak bisa terbang lagi. Gibran itu juga model kupu-kupu yang di kepompongnya dipotong, itu akan sulit menjadi ya. Jadi itu saya ingin respon itu, karena bagaimanapun proses menjadi diri sendiri itu penting yang dibentuk di dalam keheningan ya. Itu yang saya kira kritik terhadap proses yang ada. Lalu yang kedua pada Nadia yang soal seni, saya seorang kurator lukisan ya. Bagaimana saya melihat penderitaan dari anak-anak muda yang saya kurasi ini di dalam menciptakan karya yang punya taksu atau berjiwa ketok ya. Lalu tiba-tiba saya ketemu Denny JA yang membuat lukisan itu hanya 3 menit jadi gitu ya, dengan konteks apa gitu. Awalnya saya mengatakan sebaiknya seniman itu menghadapi gitu, karena jiwa ketok atau otonomi atau ego transenden itu tidak mungkin bisa diambil oleh artificial intelligence. Nah, karena itu yang saya sayangkan itu justru sebetulnya kan seniman itu benteng pertahanan terakhir di dalam menghadapi rezim ilmu pengetahuan yang sudah menjadi mekanik ya. Ini Gunawan Muhammad juga mengatakan begitu. Tapi sayang seniman tidak muncul ya, karena memang disruption-nya itu terasa sekali kalau di dunia rupa gitu. Nah, itu yang tidak saya kira ini penting ya, karena kalau tidak maka media virtual ini akan membawa dehumanisasi ya, manusia menjadi tidak punya diri ya, tidak membentuk menjadi diri. Jadi saya kira perlu seniman ini bangkit kembali, karena itu tidak mungkin bisa diambil. Nah, kemudian juga saya butuh tanggapan. Saya amati, saya mengikuti artificial intelligence yang gratis apa ya. Saya kira ada kecurangan ya. Jadi mereka itu memang memberikan gratis pada kita bantuan dan sebagainya, tapi mereka itu mencuri pikiran kita, dan hasil temuan-temuan kita itu tidak dicantumkan. Nah, itu yang saya kira kita jangan terlalu naif terhadap artificial intelligence yang ada, karena mereka itu pencuri temuan-temuan otentik orang gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Esti. Ini satu refleksi yang cukup baik ya, terkait dengan perkembangan sosial media dan media, bahwa memang kemajuan dan bahwa platform baru ke depan memang media
sosial ini memang cukup punya peran, tetapi juga kadang-kadang masih punya banyak kerentanan. Dan kalau kita tidak tidak punya kekuatan untuk bisa melihat ini sebagai apa ya, pengetahuan, yang kita tidak punya pengetahuan, tidak punya semacam refleksi terhadap gerakan media sosial ini, justru media sosial juga justru akan semakin berbahaya. Justru semakin menjadikan kita menjadi sangat apa tadi, ada istilah anak muda itu memaknai sosial media itu hanya ada ego transidensial, sehingga suka satu semuanya ke satu. Tapi begitu kosongnya, tidak rapuh, memahami satu masalah yang tidak ada, hanya ikut-ikutan aja. Ini juga menjadi tantangan, termasuk juga kepada AI, di mana AI itu juga mempunyai pengaruh cukup besar. Tapi kalau nggak kita sikapi dengan cukup baik, itu justru bisa menghancurkan struktur budaya, struktur kemanusiaan yang memang selama ini kita bangun. Ada buku, saya lupa, dari jurnalis Amerika terkait dengan The End of AI atau apa itu cukup bagus, buku baru mencoba untuk mengkritik tentang AI. Saya kira itu ya, mungkin ada teman-teman silakan merespon tadi tanggapan dari Mbak Esti yang cukup berbobot, atau ada yang lainnya. Kalau tidak ada mungkin langsung aja ya, Di bisa Q&A direspon. ada, Mas. Ada ya, oke. Sebentar, saya akan cek di Q&A. Ini ada satu pertanyaan respon ya dari Mbak Ana Sabana Asmi. Untuk Mbak Rosemary, Mbak, di kampus kami saat ini sudah banyak perhatian keterlibatan mahasiswa atau mahasiswi atas isu pencegahan kekerasan seksual. Sudah ada juga bidang pemberdayaan dan perempuan dalam struktur organisasi BEM fakultas. Dan itu luar biasa dengan segala program keren yang banyak membahas tentang pencegahan kekerasan seksual atas perempuan, terutama di dunia akademik. Ingin minta pandangan pendapat dari Mbak Mary, tentu narasi alternatif penting yang Mbak untuk dibumikan di kampus, terutama untuk kalangan Gen Z yang dekat sekali dengan media sosial. Apa tips yang dapat dilakukan agar lebih banyak kalangan muda memiliki perhatian pada narasi-narasi alternatif yang bisa menjadi strategi pencegahan kekerasan seksual? Ini untuk Mbak Rosemary ya. Nanti bisa sekalian dijawab ya Mbak untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau tidak ada mungkin silakan teman-teman. Kita tadi molor 15 menit ya. Mungkin kita akan akhiri sesi ini ya Mas Farid ya. Minta waktu sampai 15 menit supaya 1 jam 30 menit bisa terpenuhi. Baik. Silakan teman-teman menjawab, siapa Saya merespon dulu, dari Mbak boleh. Esti juga tadi itu. Silakan. Mungkin saya mau merespon Mbak Esti dulu ya, nanti bergilir deh. Nanti bisa Mas Ruli, Mbak Mary juga menanggapi terkait dengan bagaimana menghadapi ini ya, ego transenden dan eh, orang muda, di mana kalau menurut Mbak Esti dan tadi disampaikan sama Mas Eko, kadang-kadang mereka terbawa dengan arus kalau misalnya ini semua gitu. Nah, sebenarnya kami sering bertanya nih sama teman-teman, beberapa belakangan ini saya sering menanyakan sama teman-teman muda gitu terkait kemarin yang saya pertanyakan adalah terkait dengan, dan ada diskusi internal di Kalyana Mitra itu sendiri, bagaimana sih sebenarnya anak muda, mohon maaf, orang muda itu merespon aksi September yang kemarin itu. Dan ini cukup menggelitik bagi kami karena aksi yang September kemarin itu 2020 itu cukup berbeda dengan aksi yang tahun 98 gitu ya. Dimana kalau 98 itu ada misal kita asosiasikan lead gitu ya, sebagai kalau misalnya aksi dia, kalau dia bilang apa kita semua dia. Nah, kalau Gen Z itu nggak seperti itu, Mbak Esti ya, beda gitu. Kalau kami nanya ke teman-teman Gen Z, kami tidak suka dengan yang namanya dipimpin. Nah, itu kemarin yang keluar statementnya dari teman-teman muda itu. Kami nggak suka dipimpin dan kami setara. Kami semua egaliter di situ ya. Jadi kami nggak ada misalnya yang misalnya 98 kemarin yang muncul si Amin Rais atau begini. Enggak. Kami semua itu sama dalam gerakan gitu ya. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semua posisinya sama. Itu yang membedakan dengan 98 kemarin. Jadi
saya mungkin sedikit tidak setuju kalau misalnya Mbak Esti bilang bahwa teman muda ini kalau misalnya ini semua ke situ semua. Enggak, justru sebenarnya teman-teman muda saat ini tuh mereka memiliki cara pandangnya sendiri bagaimana menyikapi sebuah fenomena gitu yang ada di media sosial. Nah, kemarin itu misalnya untuk mengcounter isu-isu misalnya pembakaran. Oh, ini dilakukan sama yang demo. Nah, menariknya teman-teman muda ini ngeluarin konten-konten yang cukup menarik ya. Kontennya itu antara lain misalnya gini, kalian bilang Gen Z yang bakar misalnya halte. Terus Gen Z itu kipas apa itu untuk bawa ransel aja udah males. Kita itu males untuk menyulut api aja. Kepanasan aja udah males gitu ya. Nah, Mas Ruli ketawa nih ya, anak Gen Z ini jangan-jangan. Nah, di situ mereka bahkan ada yang ngeluarin video apa saja yang harus kita keluarkan untuk membakar sebuah halte. Misalnya butuh bensin berapa. Nah, itu teman-teman Gen Z itu ngeluarin video-video konten-konten seperti itu. Jadi mereka itu gayanya itu berbeda gitu dengan yang kemarin-kemarin. Gayanya itu lebih slow, lebih santai. Aksinya pun ngapain? Aksinya mereka adalah main gaple, main domino di depan DPR ya. Kemarin itu teman-teman UI. Jadi eh mereka itu memiliki stand sendiri, stand politik sendiri, dan bahkan mungkin jauh lebih kuat gitu ya dari teman-teman yang kami yang milenial. Saya sebutnya saya milenial ya. Jadi mereka itu punya stand sendiri bagaimana melihat setiap orang person dan mereka memahami kesetaraan itu dengan cukup baik gitu sebenarnya yang saya lihat kemarin dari diskusi-diskusi kami itu ya. Jadi mungkin saya sedikit tidak sepakat kalau misalnya dibilang bahwa teman-teman Gen Z ini kalau ada tren ke sana ikut ke sana, kalau ada tren ke sini ikut ke sini karena beberapa teman-teman yang mungkin yang influencer-influencer mereka dengan apa ya, dengan tegas menyatakan pandangannya terkait isu-isu tertentu dan stance-nya itu tetap gitu ya, seperti itu gitu. Dan terkait dengan AI, saya sepakat dengan Mbak Esti bahwa kalau kami dalam dunia digital selalu bilangnya seperti ini, tidak ada hal yang gratis di dunia ini. Kalau memang itu gratis, maka bayarannya adalah diri kita sebagai konsumennya gitu ya. Jadi kalau memang AI itu digratiskan, email itu digratiskan, bayarannya adalah apa? Privasi kita dalam dunia digital. Jadi memang harus ada wisdom dalam menggunakan si AI ini sendiri. Karena kita bayarnya itu mahal. Kita bayar si AI ini dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Karena seperti Mbak Esti bilang, dia mencuri. Karena apa yang digratiskan sebenarnya harus kita bayar. Kita bayarnya pakai apa? Kita train itu AI-nya supaya lebih pintar daripada kita. Dia mencuri data-data informasi kita gitu kan misalnya. Sebenarnya dia mencurinya dengan legal karena kita udah cek yang namanya terms and condition dan kita cek itu. Gitu ya. Jadi nggak ada yang gratis di dunia ini, dan saya sepakat hal-hal semacam AI itu harus digunakan dengan wisdom. Nah, maka dari itu di presentasi saya yang awal tadi saya sempat sampaikan bahwa yang kita perlukan adalah edukasi dan literasi secara masif gitu ya, dan itu harus masuk sampai ke tingkat kurikulum sekolah. Bahkan mungkin anak SD pun sudah harus diperkenalkan dengan yang namanya apa itu keamanan digital, bagaimana menggunakan AI, karena anak saya ini udah pinter gitu. Ini apa, dia sudah nanya, ini kalau mau bikin apa-apa mama bisa tanya nih sama sini. Nah, dia bisa bisa ini ya, bisa merekomendasikan hal-hal yang karena dia digital native gitu. Jadi hal-hal yang kita aja sebagai orang tua mungkin mikirnya nggak sampai sana gitu. Terima kasih, itu tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke Mas Eko. Baik, mungkin ada Mas bisa menjawab tadi merespon dari Mbak Esti. Oke, terima kasih Mas Inyur. Menanggapi dari pertanyaan Bu Esti, tadi saya hanya melengkapi saja. Tadi sudah banyak sekali yang sudah disampaikan sama Mbak Devi kayak gitu. Nah, terkait yang pertanyaan pertama soal teman-teman Gen Z dengan media sosialnya dan sebagainya kayak gitu ya. Aku melihat kok di sini ketika
penggunaan media sosial dan sebagainya di tangan mereka, karena mereka kan besar tumbuh bersama media sosial ya, jadi mereka sudah sangat familiar dengan itu. Tapi ketika kita melihat isi-isi di dalam media sosial itu sendiri, algoritma dan sebagainya, ini jujur saja saya mengalami kekhawatiran, karena ketika kita coba membedah terkait dengan algoritma di media sosial, mereka kan menyajikan sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu ya. Jadi yang muncul di media sosial itu ya yang sukanya entertain dan sebagainya. Diskusi-diskusi yang substantif itu relatif jarang sekali kayak gitu. Nah ini menurut saya ini yang membentuk salah satu karakter dari teman-teman pengguna media sosial, yang akhirnya itu ya mereka kayak berpikir kritis dan sebagainya itu males lah, enakan kita nonton aja yang video pendek, video-video yang entertain, video-video yang lucu-lucuan dan sebagainya kayak gitu. Tetapi di sisi lain juga hal semacam ini bisa juga digunakan oleh teman-teman Gen Z ketika teman-teman Gen Z menggunakan media sosial untuk melakukan advokasi kayak gitu. Yang selanjutnya terkait dengan AI ini, pertanyaan dari Bu Esti ini sangat ini ya relate banget dengan kondisi saat ini. Ini pengalaman kemarin ketika saya dan teman-teman Mitra Wacana kita mencoba untuk diskusi sama teman-teman Mavindo. Kita membedah kaitannya dengan AI, karena di isu Mitra Wacana sendiri kita sedang menangani kasus soal scamming kayak gitu ya, dan ini ternyata sangat dekat dengan penggunaan AI, karena ketika teknologi ini sudah dikaitkan dengan AI ini, maka penipuan-penipuan menjadi sangat beragam kayak gitu. Sehingga kemarin kita mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman Mavindo kaitannya dengan AI ini, dan mereka menyampaikan bahwa teknologi AI saat ini sangat mengerikan. Yang pertama, ketika dicek perbedaan antara video asli dengan video generate dari AI itu sudah sangat tipis perbedaannya kayak gitu. Ini padahal kalau misalkan video kan VO3 ya, ini saja baru sekitar 1-2 tahun mereka muncul. Bayangkan kalau misalkan ini sudah sampai ke 4-5 tahun, tentunya lebih canggih lagi, dan ini menjadi salah satu tantangan bagi teman-teman untuk bagaimana membedakan antara video AI dengan video asli kayak gitu. Dan ini juga menjadi penting ketika masyarakat juga perlu juga untuk belajar membedakan video dengan forensik digital. Nah ini teman-teman dari jaringan juga sudah mulai melakukan hal ini, karena kita ingin melihat, apalagi nanti misalkan adanya kayak acara-acara besar, misalkan entah pilkada lah atau apapun yang lainnya, ini pasti akan bermain di sini. Nah ini akan bertebaran bagaimana penggunaan VO ini atau penggunaan AI ini akan sangat masif digunakan, bagaimana menggiring framing kepada salah satu orang kayak gitu. Dan celakanya untuk saat ini penggunaan AI ini yang paling banyak mengalami dampaknya adalah perempuan. Misalkan kayak seorang perempuan di generate, terus yang tadinya dia berpakaian biasa di generate menjadi pakaian, menjadi foto yang telanjang dan sebagainya, disebarkan ke media sosial dan sebagainya. Ini sangat berbahaya menurut saya. Dan tambahan lagi, ada satu hal fenomena yang sangat miris menurut saya ketika waktu beberapa bulan kemarin itu terkait dengan bagaimana orang-orang ini berbondong-bondong untuk menukarkan data iris matanya kepada World ID ya. Nah ini sangat berbahaya. Kenapa? Ini kan data identik ya. Jadi data yang tidak bisa diolah, karena ini satu-satunya kayak gitu, data identik. Sehingga ini menjadi sangat berbahaya. Nah, aku melihat juga di sini karena situasi kondisi sosial di Indonesia ini sudah sangat bisa dibilang memprihatinkan, sehingga seseorang itu rela menukar identiknya dengan hanya uang 200, 300 sampai 500 ribu kayak gitu. Mungkin itu sih
Baik. Mas Insinyur. Ya, terima kasih. Mungkin saya lanjut ke Mbak Nadia ya tadi ya, yang ada juga tanggapan terkait dengan seni. Saya minta saya persilakan teman-teman untuk merespon juga, memberi respon. Baik, terima kasih Mbak Esti yang baru saya ketahui Mbak Esti juga kurator. Terima kasih banyak tanggapannya. Tadi Mbak Esti sedikit menyentil bahwa seniman merupakan benteng pertahanan terakhir. Jadi kayak seniman harus bangkit kembali di masa-masa sekarang. Nah, menurut saya justru dengan adanya digitalisasi atau sosial media yang dapat menyebarkan informasi secara masif, justru seniman-seniman pada hari ini dapat sangat mudah untuk bersolidaritas gitu. Mungkin aku sedikit kasih contoh konkretnya seperti misalkan ketika Palestine gitu ya. Banyak sekali seniman-seniman yang seniman-seniman grafis, seniman musik yang merespon isu Palestine di sosial media gitu dengan hashtag-hashtag bermacam gitu, Free Palestine dan lain sebagainya. Kemudian uh, kemudian kita misalkan kalau kita bahas lagi contohnya kayak misalkan ada merespon kasus pembebasan lahan atau penggusuran dan lain sebagainya, seniman juga turut andil. Mungkin caranya saja yang memang terjadi transisi cara seniman untuk bersolidaritas. Tapi betul ketika tadi Mbak Esti juga menyampaikan contoh tentang seniman Mas Denny itu yang membuat karya 3 menit secara cepat gitu, itu juga khawatirnya mendehumanisasi seniman tersebut. Tapi untuk sisi positifnya dengan adanya teknologi dan digitalisasi seperti sekarang, justru seniman dapat sangat mudah untuk bersolidaritas. Mengekspresikan keresahannya maupun merespon kasus-kasus yang ada pada hari ini itu sebetulnya yang tidak terjadi pada waktu dulu. Jadi memang seperti itu. Maksudnya malah justru seniman sekarang memiliki ruang yang sangat besar untuk memberikan solidaritasnya. Nah, kalau seniman-seniman yang tidak muncul, saya juga mempertanyakan kenapa tidak muncul. Seperti itu mungkin Mas Eko. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Memang banyak ya, cepat memang ya, 3 menit jadi. Cuman kan reflektifnya yang jadi kurang. Jadi itu kan seni itu kan bukan hanya sekedar bikin lukisan, tapi refleksi atas apa yang dia gambar, dia tulis itu membawa makna atau tidak. Ya Iya, mungkin karena perilaku media sosial kita yang terlalu banyak skip itu membuat lukisan pun kadang-kadang juga cepat sekali skip. Tapi ya tidak punya makna kadang-kadang seperti itu. Memang tantangan juga seniman mungkin refleksinya panjang, kecuali kalau dia sudah refleksi panjang, tiba-tiba cepat menggambar atau bikin lukisan, bolehlah kadang-kadang itu. Tapi itu kan juga susah membuat lukisan dengan daya kekuatan yang besar kalau tidak ada refleksi yang cukup panjang juga. Ya memang itu kelemahan ya Mbak itu ya. Ya mungkin aku nambahin sedikit karena resource-nya seniman juga agak mahal ya, kayak misalnya melukis dan sebagainya juga butuh biaya begitu. Terima Ya, kasih. ya, benar. Ya, terima kasih. Baik, mungkin yang terakhir Mbak Mary Nah, ya. Mbak Tadi bisa ada. Pak, klarifikasi. Oh ya, siap. Klarifikasi. Jadi Mbak Devi, saya tidak menilai ya, saya belum waktunya menilai terkait dengan ego kosong, sugestif. Kalau tingkat resiliensi rendah itu sudah ya banyak penelitian bahwa generasi sekarang itu tingkat resiliensinya rendah. Dugaan saya karena spiritualitasnya tidak sekuat generasi sebelumnya. Justru saya melakukan pujian ya terhadap kan orang takut dengan lalu masa depan Indonesia itu seperti apa kalau ini kita bonus demografinya tidak diurus dengan baik. Kalau dugaan saya justru munculnya demo model era digital itu peran anak muda yang bisa bekerja keras, sigap dan cerdas ya, sehingga kita menjadi terkagum-kagum dengan model baru ini. Karena itu saya tidak pesimis dengan anak muda ini. Justru saya memberikan pujian pada anak muda ini. Tapi karena saya sebagai seorang pendidik, maka saya melihat sisi
sisi pendidikannya yang perlu diisi, karena itu kalau ego kosong, ego sugestif itu memang menjadi bahan pembicaraan di dimensi politik dengan para filsuf yang saya ikuti, tapi saya tidak menilai seperti itu. Tapi kenyataannya memang orang Indonesia itu sugestif karena jiwa komunalnya. Tapi apakah anak muda itu seperti itu atau tidak, saya belum waktunya melakukan penilaian. Saya kira itu. Nah, tadi saya tiba-tiba tersentak. Mbak Nadia, ini mahasiswa seni rupa yang mau dipenjarakan itu kan peran dari seniman ya. Saya Ya, kira betul, Bu. tetap saya yakin seniman seniwati itu benteng terhadap pertahanan kita karena lebih mudah ya, lebih autentik, lebih format kebebasannya itu memungkinkan untuk menjadi manusia yang bisa kritis dan kreatif. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esti. Mungkin waktunya sudah habis. Mungkin sedikit aja untuk Mbak Ruli dan Mbak Mary ya, tadi ada respon untuk yang di Q&A sebelum saya akan akhiri. Cukup menarik diskusinya sebentar. Silakan Mbak Mary. Cukup Ya, singkat ya. terima kasih Mas Eko. Iya, ini nanggapin dari Mbak Ana gitu ya, bagaimana tips gitu ya. Jadi memang kalau ngomongin Gen Z, maka kemudian kita juga harus masuk ke Gen Z juga gitu ya, masuk ke dunia mereka. Jadi kalau kita mau bikin kampanye, gunakan bahasa-bahasa yang tidak akademis atau kaku gitu ya. Kalau bisa pakai berbagai platform gitu ya, atau medium meme, TikTok, podcast gitu. Dan misalnya kalau kita mau ngomongin kekerasan berbasis gender gitu, mereka sudah kayak nggak ini lagi gitu. Tapi mungkin kita gunakan bahasa lain, misalnya seperti culture gaslighting, misalnya kayak gitu. Itu kan yang lebih mendekat ke mereka, misalnya kayak gitu. Dan sekali lagi bahwa narasi alternatif itu juga harus narasi yang positif gitu. Jadi kita nggak hanya ngomongin bahaya atau larangan melakukan kekerasan dan lain sebagainya, enggak. Tetapi bagaimana kemudian narasi positif ini membangun budaya yang lebih safe space di kampus, hubungan yang setara, misalnya bicara soal konsen itu keren loh, misalnya kayak gitu. Jadi ini lebih dekat dengan mereka kayak gitu. Dan ini juga akan didukung kalau kemudian kita bisa kolaborasi dengan banyak 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 institusi yang ada di dalam kampus gitu. Apakah misalnya Peresma, BEM, kemudian UKM kesenian misalnya, yang bisa menjadi konten kreator lokal atau jadi influencernya kayak gitu. Nah, ini juga akan menjadi role model buat mereka gitu. Nah, ini juga kita juga bagaimana melibatkan mereka secara aktif. Kita tidak hanya sekedar memberikan info, tapi bagaimana melibatkan mereka. Jadi gerakan kampanye di ruang digital itu juga harus dibarengi dengan gerakan aksi secara offline gitu ya. Jadi misalnya ada setelah ada kampanye digital tentang Safe Campus misalnya, Safe Place gitu, mungkin kita juga perlu bikin workshop gitu ya, soal peer counseling atau bikin mural atau bikin flash mob yang itu dekat dengan mereka sehari-hari dengan tema-tema terkait dengan isu kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender. Jadi ini juga mendekatkan isu-isu kekerasan seksual itu atau isu-isu kekerasan berbasis gender itu dengan keseharian mereka. Misalnya juga tadi soal kita bisa memulai dengan bagaimana membangun relasi pacaran yang sehat dan lain sebagainya. Nah, ini juga itu bisa digunakan, dan sekali lagi gunakan bahasa-bahasa yang dekat sekali dengan Gen Z gitu ya, tidak terlalu akademisi, tidak terlalu kaku, dan juga dorong teman-teman atau kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus. Karena sekali lagi Gen Z itu males mikir, males baca yang panjang-panjang, mereka suka yang ringan, kreatif, dekat dengan keseharian mereka, dan mereka akan suka sekali diberikan ruang partisipasi yang aktif. Mungkin itu saja Mas Eko Ya, dan terima teman-teman. kasih. Ya, terima kasih Mbak Mary. Memang dulu di Jurnal Perempuan itu pernah punya pengalaman. Kita bahasanya pakai bahasa anak muda sekarang atau bahasa tetap sebagai aktivis itu atau akademisi. Itu memang menjadi
selalu menjadi pertimbangan-pertimbangan algoritma, pertimbangan publik itu segala macam membaca. Tetapi jangan lupa kita juga harus punya ini sendiri juga, karena kadang-kadang mengikutin saja apa yang sedang terjadi itu kadang-kadang juga agak bijak atau bahkan justru kontraproduktif bagi upaya-upaya gerakan-gerakan yang sudah kita bangun. Karena teman-teman mungkin memikirkan satu kata itu sudah refleksinya banyak, tetapi bagi teman-teman pemain sosmed sekarang itu mungkin tidak terlalu banyak berpikir, pokoknya pokoknya share, pokoknya berucap dan sebagainya. Kadang-kadang justru kalau nggak terus-menerus kita juga mengawal ini semua, terus-terus memberikan perspektif narasi-narasi tadi itu yang dibangun dengan cukup baru, alternatif, narasi alternatif, juga punya kesadaran tentang media informasi, milnya itu juga perlu ditekankan. Itu untuk menjaga agar ruang-ruang publik kita yang sekarang didominasi oleh media sosial itu tetap terjaga secara sehat. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pelecehan, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Tetap kita berjuang bahwa kita menggunakan platform media, oke. Tetapi platform yang seperti apa itu yang memang harus kita kawal terus-menerus, dan jangan lupa teman-teman harus selalu aktif juga untuk menarasikan sesuatu yang memang kita perjuangkan. Jangan juga mengikuti apa yang sedang terjadi, tapi kita memberi counteran, memberi respon balik. Kalau itu tidak benar, kalau itu tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan, itu juga harus kita berani speak up untuk melakukan sana. Kalau tidak, narasi akan diambil alih oleh hari-hari ini oleh pihak-pihak memang berkuasa dengan algoritma itu tadi. Sayangnya rezim algoritma kita masih sangat patriarki, masih sangat maskulin, sehingga narasi yang berkembang masih menjadi sangat belum sesuai dengan perjuangan keadilan dan kesetaraan gender, saya kira ya. Dan ini memang PR tantangan kita ke depan. Mudah-mudahan diskusi singkat pada sore hari ini, materi-materi yang disampaikan luar biasa. Ini bukan akhir, saya kira ini adalah awal kita untuk terus bergerak, terus berdiskusi, terus membincangkan, terus memberikan narasi baru terhadap gerakan media sosial di Indonesia, supaya kita bisa berjuang, kita berjuang dengan cukup baik, kita sesuai dengan target keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Saya kira itu, mohon maaf, mohon maaf atas keterbatasan waktu ini ya. Lain kali kita bisa bicara dalam forum yang berbeda. Terima kasih untuk Mbak Devi atas presentasinya, dan Mas Rulianto, Mbak Mary, Mbak Ingvi, presentasinya luar biasa semuanya. Saya apresiasi dan saya mendapatkan materi baru sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam forum yang berbeda. Mas Farid, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke ini ya, Mas Farid atau siapa ini yang menjadi host. Terima kasih Mbak Esti terutama juga untuk ininya, teman-teman yang peserta. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau belum bisa tertampung dalam diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Kinyor, juga tim panelis tentang merebut sosial media atau merebut internet ya. Sangat menyadarkan kita kembali tentang bagaimana internet bukan lagi sekedar teknologi informasi atau teknologi interaksi baru, tapi juga sudah menjadi teknologi sosial politik yang sangat kompleks, melibatkan rejim, ideologi, dan berbagai gerakannya seperti itu, yang benar-benar kompleks gitu ya. Saya sempat menonton salah satu dokumenter yang dikeluarkan oleh PBS, salah satu broadcaster independen di Amerika, tentang transformasi bagaimana Telegraph sudah menjadi media terorgraph gitu ya, mengkoneksi gerakan-gerakan teror yang tanpa leader tadi. Saya pikir Mbak Devi tadi menggarisbawahi tentang gerakan tanpa leader yang justru sangat berbahaya. Kalau dulu terorisme perlu Osama bin Laden, sekarang nggak perlu lagi, siapapun bisa menjadi teroris. Menghubungkan antara teror terhadap kelompok muslim di New Zealand, kalau kita pernah ingat gitu ya, bagaimana penembakan massal di sebuah masjid di New Zealand terhubung dengan pembunuhan LGBT atau pembunuhan gay di Cekoslowakia,
dan serangan sinagog di beberapa tempat di Amerika seperti itu. Mereka nggak perlu leader, mereka bergerak sendiri, terinspirasi oleh gerakan teror yang lain. Itu membuat kita harus berpikir lebih kompleks tentang bagaimana internet benar-benar sudah menjelma menjadi teknologi kekerasan yang baru. Belum lagi kalau kita lihat gitu ya, orang bukan cuma membuli, tapi justru senang memposting aksi bulinya gitu loh, karena akan jadi pilar. Walaupun setelah viral, dia akan dihukum, tapi no problem gitu. Yang penting saya udah puas memposting apa yang saya lakukan itu. Jadi benar-benar jadi tantangan gerakan kita. Walaupun di tempat saya subuh-subuh, tadinya saya berencana mau sambil tiduran, tapi gara-gara ikut diskusi ini, saya jadi melek terus kayak gitu. Sekali lagi ini sesi penutup KCIF yang sangat awakening gitu ya, membangunkan semangat kita, dan semoga teman-teman semua juga makin bersemangat dan tertantang untuk memikirkan strategi dan agenda baru berhadapan dengan dunia internet yang makin kompleks ini. Sebelum ditutup, mari kita foto bersama dulu untuk membuat jejak sejarah kalau kita pernah ngobrol dan bertemu di sini. Silakan yang mau membuka kameranya. Saya jadi orang yang paling Bobo kucel ya ya. Kak Farid. Belum bobo ya Kak Farid. Baru tidur 2 jam terus bangun, terus langsung buka Zoom. Ya ampun, kasihan. Nggak apa-apa. Seminggu Udah semua melek nih. terus nih Farid. Kak Ana mau buka, Mbak Ina, Ira nih mumpung ikut juga di sini. Mas Muazim. Oke, kalau nggak ada lagi, 1, 2, ya 3, 1 kali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di sesi terakhir, yaitu penutupan malam berjejaring dan malam kebudayaan di jam 19.00 nanti. Sementara istirahat sejenak, siapkan segala Terutama sesuatunya. Kak Farid dan Kenapa? Kenapa Mbak Olin? terutama hostnya belum tidur. Iya. Nanti saya Dulu, nyiapin Mas kopi Farid. aja deh. Saya mau jogging dulu. Waduh. Walah. Iya. Yang penting nanti kita mau dengerin juga puisi Mas Wahyu ya di acara Oh nanti iya, malam. Oh nanti iya, malam iya. ya. Jangan 1 loh Mas, puisinya 2 kalau Tunggu. bisa. Oke. 5 wisan sekalian. 5 Ayo, juga ayo. boleh. Satu buku, Mas. Iya, Makasih ya oke. semuanya. Makasih banyak. Terima kasih Saya semuanya tutup ya. banyak. Terima kasih, mohon maaf. Sampai Mana ketemu, nih, Mas. ya. Makasih. Ada yang